Salam, selamat pagi, dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada. Dan tak lupa juga kami menyampaikan selamat ulang tahun bagi Anda yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan di tengah-tengah keluarga Anda. Kami juga selalu berdoa bagi Anda yang pada saat ini masih terbaring dan dirawat di rumah sakit ataupun di rumah Anda, dan bagi saudara-saudari kami yang positif COVID-19 dan harus menjalani isolasi mandiri dan perawatan di rumah sakit, kami berdoa kiranya Tuhan segera memberikan kekuatan dan kesembuhan bagi Anda. Sebelum kita melakukan segala aktivitas dalam satu hari ini, mari kita terlebih dahulu mendengar firman Tuhan untuk saat ini. Firman Tuhan untuk kita pada saat ini diambil dari Filipi pasal 4 ayat 8. Beginilah firman-Nya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita, dan pasti kita akan bertanya-tanya mengenai apa yang kita akan jalani, apa yang akan kita lewati di dalam satu hari ini. Karena memang kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi dan kita jalani saat ini. Namun firman Tuhan pada saat ini mau mengingatkan, mau mengatakan kepada kita bahwa sangat berarti, sangat penting untuk mengisi pikiran dengan sesuatu hal-hal yang baik atau yang positif. Sebab hal itu akan mempengaruhi, akan berdampak di dalam kehidupan kita satu hari ini. Pikiran kita dapat mengarahkan dan menentukan setiap perkataan, setiap perbuatan, setiap tindakan, baik itu di dalam melakukan pekerjaan maupun ketika berinteraksi dengan orang lain, dan juga sangat mempengaruhi hidup kita. Bila yang ada di dalam pikiran, benak pikiran, dan di dalam hati kita adalah hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun, maka hal-hal yang baik akan terjadi juga dalam kehidupan kita, akan terjadi juga kepada diri kita. Karena itulah Paulus mengingatkan, menasehatkan supaya perhatian, pikiran setiap orang yang percaya selalu diisi dengan hal-hal yang benar, dengan hal-hal yang baik, yang mulia, yang adil, sebagaimana yang dikatakan di dalam firman Tuhan, yang mulia, yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang semua disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Untuk memilih pikiran yang selalu positif, tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain selain harus setia, harus taat, patuh
kepada firman Tuhan. Ini yang diperbuat oleh Rasul Paulus. Di dalam kehidupannya, dia selalu melakukan ini. Dia selalu berbuat seperti itu. Sebagaimana yang dikatakan di dalam 2 Korintus 10 ayat 5b. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Artinya menaklukkan pikiran kepada Kristus, kita mengisi pikiran kita untuk selalu bersama firman Tuhan. Mengisi pikiran kita, hati kita, hidup kita dengan firman Tuhan setiap saat. Tidak ada yang lain selain firman Tuhan. Dengan firman Tuhan dan melalui firman Tuhan, kita akan diarahkan, kita akan dibawa, kita akan dituntun, kita akan dibimbing untuk selalu berpikiran secara positif, bukan secara negatif. Selain itu juga, pikiran yang benar dan positif adalah sebagai modal utama bagi Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya, kuasa-Nya dalam kehidupan kita yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima. Ingat saudara-saudari, supaya kita bersama-sama dalam hidup ini menaruh, meletakkan, memberikan pikiran dan perasaan kita yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana dengan Anda? Apakah sehari-hari, apakah hari-harimu, kehidupanmu, waktumu dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang negatif? Kekhawatiran, ketakutan, kewaspadaan yang berlebihan, cemas, putus asa, atau dan lain sebagainya. Kalau itu, jika itu ada di dalam benak pikiranmu, hari ini firman Tuhan mau mengatakan tanggalkan, buang itu semua. Karena itu tidak bermanfaat, tidak dapat membangun hidupmu di dalam Tuhan. Jangan biarkan roh jahat, jangan biarkan godaan menjajah dan menghancurkan hidup Anda dengan menebarkan hal-hal yang negatif di dalam benak pikiran kita. Kita harus mampu, kita harus bisa, kita harus dapat melawan semua hal-hal yang negatif. Bawa semua beban permasalahan kehidupan yang kita hadapi, yang sedang kita jalani kepada Tuhan. Karena kalau kita berikan, kita katakan kepada sesama kita, bukan menolong, bahkan menambah beban dalam hidup Anda. Kuncinya pada pikiran kita sendiri, bukan kepada tangan orang lain. Sebab, sebagaimana yang dikatakan oleh Raja Salomo di dalam Amsal 23 ayat 7a dikatakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah dia. Mari saudara-saudari, kita belajar. Kita belajar untuk mensyukuri segala berkat Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita, yang tidak ada di dalam kehidupan orang yang tidak percaya. Itu yang dapat melepaskan kita, itu yang dapat membebaskan kita dari segala beban kehidupan yang menjadi sumber ketakutan, kecemasan, kekhawatiran di dalam kehidupan orang-orang yang tidak percaya. Dengan selalu berpikiran positif, kita sedang mengaktifkan, menghidupkan
iman kita bekerja dan selalu bekerja, yang ada pada saat yang tepat pasti akan terjadi dan akan menjadi suatu kenyataan dan menjadi suatu berkat di dalam kehidupan Anda. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.